Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rahmatustari. Kali ini saya sebagai mahasiswa jurusan Tadris Kimia YIN Batu Sangkar semester 1. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi. Dan sebelum kalian menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul tentang konsep kimia dasar. Yang pertama, ilmu kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang struktur materi atau zat, sifat materi atau zat, dan perubahan materi atau zat, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Contoh bahan kimia ini adalah seperti pembersih lantai, pasta gigi, sabun mandi, minyak goreng, permen, dan masih banyak lagi. Bahan kimia ini ialah sering digunakan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia. Namun, untuk pemakaiannya harus bijak dan berhati-hati ya. A. Struktur materi zat. Struktur materi zat mencakup 1. Komponen-komponen pembentuk materi. Yang kedua, perbandingan tiap komponen dalam materi. Yang ketiga, bagaimana atom-atom penyusun materi tersebut saling berikatan. Contoh yaitu air. Air yang memiliki rumus kimia H2O. H2O tersusun atas 2 atom H dan 1 atom O dan saling berikatan. Yang kedua, contohnya yaitu garam dapur. Garam dapur memiliki rumus NaCl. NaCl tersusun atas 1 atom Na dan 1 lagi atom Cl yang saling berikatan. Yang B, sifat materi atau zat. Sifat materi atau zat dipengaruhi oleh susunan materi tersebut. Sifat zat dibagi dua. 1. Sifat fisis adalah sifat suatu zat yang dapat diamati, diukur, atau dirasakan oleh panca indera. Yang kedua, sifat kimia. Sifat kimia adalah ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Air, sifat fisis, yaitu bersifat tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan titik didihnya tinggi. Sifat kimia yaitu dapat melarutkan zat yang bersifat polar. Perubahan zat. Perubahan zat dibagi menjadi dua. 1. Perubahan fisis. Perubahan fisis hanya terjadi perubahan wujudnya saja. Contohnya ialah air yang membeku, kayu yang menjadi meja, dan kopi yang menjadi bubuk kopi. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia akan menghasilkan zat yang baru. Contohnya ialah pembakaran kertas, perkaratan besi, dan pembuatan tempe. Yang keempat, energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Dalam proses perubahan materi tersebut, bagaimana proses dan besarnya energi yang terlibat, asal-usulnya energi yang dihasilkan dan diperlukan. Klasifikasi materi dibagi menjadi dua. Yang pertama zat tunggal dan yang kedua campuran. Zat tunggal juga dibagi menjadi dua. Yang pertama unsur. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana. Contohnya 1. Cu atau tembaga, yang kedua Zn atau seng. Yang kedua senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang tersusun dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Contoh H2O atau air. Yang kedua CH3COOH atau cuka. Yang kedua campuran. Campuran homogen adalah komposisi masing-masing zat di setiap tempat dalam campuran tersebut selalu sama. Contohnya ialah larutan gula dan larutan garam. Yang kedua campuran heterogen. Campuran heterogen adalah komposisi masing-masing zat di tiap tempat dalam campuran tersebut selalu berbeda. Contohnya ialah campuran air dan kopi. 2. Klasifikasi materi. Definisi materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya ialah meja. Meja memiliki massa dan menempati ruang. Sifat-sifat materi. Sifat-sifat materi dibagi menjadi dua. Yang pertama sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diukur, diamati, tanpa mengubah susunannya. Yang kedua sifat kimia. Sifat kimia adalah dapat diamati melalui dengan melakukan perubahan atau reaksi kimia.
Yang keempat, perubahan materi. Tanda-tanda yang menyertai perubahan kimia. Yang pertama, terjadi perubahan warna. Yang kedua, terbentuk gas. Yang ketiga, terjadi perubahan suhu. Dan yang keempat, terbentuk endapan. Yang kelima, pengukuran dalam kimia. Ilmu kimia itu merupakan ilmu kuantitas kebanyakannya. Pengukuran yang sering kita gunakan adalah satu, massa. Massa adalah suatu ukuran yang menunjukkan kuantitas materi di dalam suatu benda. Yang kedua, berat. Berat adalah gaya yang diberikan oleh gravitasi atau bergantung letaknya. Yang ketiga, volume. Volume adalah besaran yang menyatakan ukuran atau jumlah isi zat cair. Yang keempat adalah kerepatan, yaitu perbandingan massa suatu benda terhadap volumenya. Yang kelima, suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas, dingin suatu benda. Yang keenam, aturan angka penting. 1. Semua angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya ialah 218 sama dengan 3 angka penting. 2,18 sama dengan 3 angka penting. Yang kedua, angka 0 di sebelah kiri dan kiri kanan desimal adalah bukan angka penting. Contohnya 0,21 yaitu 2 angka penting. 0,021 sama dengan 2 angka penting. Yang ketiga, angka 0 di antara angka 0 bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 2018 yaitu 4 angka penting. Yang keempat, semua angka 0 di sebelah kanan, koma desimal, angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 21,80 yaitu 4 angka penting. Nomor 5, semua angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 harus diberi tanda penjelas, garis bawah atau ditulis dengan notasi ilmiah. Contohnya 2.180.000. 2.180.000 memiliki 5 angka penting, atau 218 dikali 10 pangkat 4 yaitu 3 angka penting. Contoh 4,52 memiliki 3 angka penting dikali dengan 3,7 memiliki 2 angka penting, sama dengan 3.164 ditambah 1.356 sama dengan 16,724. 16,724 memiliki 5 angka penting. Dari 16,724 dipilih 2 angka penting karena paling sedikit. Jadi dipilih 16, pembulatannya yaitu 17. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.